Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sholli shodri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini walaupun cuaca hujan, tapi terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di perkuliahan hari ini di mata kuliah digital marketing. Tadi sebelum mata kuliah ini mata kuliah apa Pak Sarip? Kebetulan saya hari ini cuma mengikuti Bapak aja. Oh, saya aja. Marlin? Oke, ya yang lain kayaknya malu-malu kalau di depan kamera Zoom ya. Tapi padahal kalau selfie sering tuh. Nggak apa-apa, berarti saya beri apresiasi buat Pak Sadip lah ya, yang sudah on cam untuk pembelajaran hari ini. Jadi saya nggak sendiri gitu. Oke, baik. Sebelum kita mulai, kita akan absen terlebih dahulu ya, sebentar. Ini mudah absennya karena hanya berapa orang. Oh, ada Siti Salma. Siti Salma itu lagi ngapain kepala rambutnya? Siti Salma. Ada Marlin nih. Marlin ciri khasnya rambutnya eh kayak orang apa luar negeri ya. Bagus lah ya. Punya ciri khas masing-masing. Oke, sebentar kita absen dulu. Marketing digital. Nah, kayaknya hari ini hujan akan cukup lama ya, karena hujannya itu geberincik gitu ya, nggak deras kayak kemarin. Di daerah Pasar hujan, Ya Pak, di sini hujan di Cisaat. di Marlin, daerah mana Marlin? Nggak tahu. Benteng, Oh, hujan, Benteng. Oh, hujan Bapak. Oke, ada yang di luar Sukabumi nggak di sini? Kayak Ajeng nih. Jeng, gimana Jeng? Di Subang Jaya Bapak, Hujan juga Jeng? hujan Bapak. Ya. Oke, terima kasih nih yang teman-teman sudah on cam, luar biasa ya. Jadi saya nggak sendiri ya. Jadi saya ditemenin oleh teman-teman yang on cam. Bagi yang tadi on cam, Oh iya. Terus tuh ini apa? Nah, itu belum ini. seperti biasa berarti kalau yang Di 2 minggu saya saya sebutkan namanya, teman-teman nanti silakan untuk meraise hand dengan mengklik yang ada di fitur di teman-teman. Ya tadi ada dubbing dari Rizky tuh. Marlin Zahra hadir ya? Hadir. Nggak usah raise masih dikit ini. Bella Widya Sapitri. Bella Widya nggak hadir. Rizky Maulana. Rizky. Hadir Pak, hadir. Hadir. Di kampus ya? Ya di kampus Pak. Hujan mau pulang Pak. Oh, tadi sebelum mata kuliah saya mata kuliah siapa? Mata kuliah siapa? Pak Sugi. Oh, Pak Sugi. Oh. Ya. Yang pertama berarti Pak Sugi ya? Yang pertama Pak Riki. Oh, Pak Riki. Jadi jam ketiga siapa? Bapak. Oh, jam keempat? Nggak ada? Nggak ada. Oh, nggak ada. Berarti saya jam terakhir ya? Oke. Ya. Sambil menunggu hujan di kampus Rizky Maulana ya. Anjani. Iya Pak. Anjani. Hadir Bapak. Oke, thank you Anjani. Resiani. Resiani nggak ada. Ajeng Nilmarasari. Jeng. Nggak ada. Hadir. Oh, Ajeng. Ya hadir Pak. Oke. Ini aja nggak ada. Ajis. Ajis temen nggak hadir nih Ajis. Ajis. Bapak Resiani hadir.
Kecil dia. Ini Biato. mana dia ini. Tapi kan biato jangan dia makan, Mas. Akan dilepasin dulu. Ada sendiri. Ajis nggak ada ya? Saya kalau Yang Oh, hadir Bapak. Lagi di jalan, baru pulang dari kampus. oh iya Tuh, dah. hujan. Siti Salma. Siti Salma. Hadir. Oh iya Siti Salma yang tadi rambutnya dikonde ya. Amelia Sonia. Hadir, Pak. Oke. Ripal Yanwar. Belum ada nih Ripal Yanwar. Tadi di grup dia paling awal nih. Padila Monica Gunawan. Hadir. Oke, thank you Padila. Pajar Ajida Rahman yang pengusaha konveksi. Pajar. Hadir Pajar ya. Muhammad Nur Paiji Airia Perbangsa Muka. Ini nih yang namanya panjang, yang suka ada apa namanya? Hadir Bapak. Oh ya, ya. Gimana saham sama sehari ini? Ada pergerakan saham? Alhamdulillah Bapak sehat. Terus sama Iki Pak. Oke ya, thank you hadir. Erik Setiawan, ada ya. Ya Pak. Tasya Anjani Herman, Tasya nggak ada. Ajija, Hadir, Tasya hadir, Ajija bukan ini. hadir, Tasya hadir Pak. Ajija ada. Oke. Rizka Nur Fitri. Hadir, Bapak. Oke. Indah Herawati. Hadir, Pak. Mana Indah? Oke. Sophia Angelina Sitanggang. Ada ya Sophia. Sarip Hidayat ada. Ini Erik Setiawan yang mana ya? Nggak ada kan ya? Oke. Depan dulu. Baik, kita mulai saja. Minggu lalu kita membahas tentang apa nih? Indah, masih inget gak? Dah. Saya nggak masuk, Bapak. Oh, Tasya deh, Tasya. Ya Pak, hadir. Minggu lalu kita bahas apa nih saya nih? Bahas itu Pak, apa kemarin teh tentang marketing Terus ya, kalau digital nggak ya salah. Pak. Kayak Terus bukan? Hah? ya Quizy Pak. Oh, Quizy. Oh. Ya ngebahas tentang yang ada di Quizy kayak perbedaannya ya Pak, perbedaannya marketing digital kalau nggak salah. Lupa Pak. Oke. Thank you Tasya ya. Oke, minggu lalu kita sudah bahas tentang pasar pemasaran, di mana saya gunakan Quizy sebagai persepsinya. Ya, walaupun ada beberapa yang masih tidak tepat, tapi intinya minimal teman-teman paham mengenai pasar pemasaran. Kenapa kita harus pahami pasar pemasaran terlebih dahulu? Karena kaitannya dengan digital marketing ini merupakan bagian dari pasar pemasaran. Jadi digital marketing ini merupakan toolnya bagaimana pemasaran dilakukan secara digital. Nah, poin yang paling utama di dalam pemasaran digital yaitu kegiatan yang berbasis media digital yang menggunakan internet untuk kegiatan pemasarannya. Adapun dalam digital marketing, hal yang paling utama ada 3 parts ya. Yang pertama, bagaimana cara mendatangkan traffic. Seperti halnya di pasar konvensional, di pemasaran konvensional, traffic kalau diibaratkan bagaimana caranya
pemasar atau toko atau pengusaha atau produsen mendatangkan konsumen ke tokonya untuk datang, sehingga dengan semakin banyaknya konsumen yang datang ke tokonya, itu minimal bisa terjadinya yang dinamakan transaksi penjualan. Nah, kita kaitkan dengan digital marketing. Di dalam digital marketing, traffic ini sangat penting untuk mengelola bagaimana si pengguna yang sudah berkunjung itu minimal dia yang pertama tertarik dengan website ya, karena kalau di digital kan nggak jauh dari website. Kemudian nggak jauh tertarik dengan platform e-commerce kita, tertarik dengan platform Instagram kita, tertarik dengan media sosial kita, sehingga di situ ada interaksi bagaimana caranya si konsumen itu secara pada saat melihat platform digital kita, user interface-nya dia merasa nyaman berlama-lama di platform digital yang kita buat atau platform digital yang disediakan oleh produsen. Sehingga kalau sudah user interface-nya menarik dan sesuai harapan dari pengguna yang masuk ke platform digital produsen tersebut, otomatis si pengguna akan mencari nih, ya. Misalnya dia mencari yang berhubungan dengan yang dia beli, mau dia beli gitu. Misalnya dia masuk ke e-commerce gitu. Misalnya dia membeli sesuatu. Misalnya dia masuk e-commerce Shopee, Tokopedia, Blibli dan sebagainya. Nah, setelah dia tertarik dengan user interface-nya, terus di situ ada usability-nya, ada kemudahannya. Nah, dia akan tertarik untuk mencari ya barang yang dia cari. Nah, otomatis di sini diharapkan dari traffic ini, dari kunjungan pengguna digital ini terhadap platform digital produsen, itu bisa ujung-ujungnya terjadinya konversi ya, atau closing atau sell. Kan diharapkan semakin banyak pengunjung konsumen misalnya di pasar konvensional, kalau di dalam digital marketing semakin banyak pengguna yang datang ke platform digital yang kita sediakan atau produsen, yang minimal dari misalnya 50 orang yang datang ke platform digital kita, minimal ada transaksi dari beberapa orang tersebut, yang minimal 30 atau 50%-nya. Ya untung-untung kalau memang platform kita user interface-nya bagus, usability-nya mudah digunakan, sehingga membuat pengalamannya konsumen merasa sesuai ekspektasi dari 50 orang itu, mudah-mudahan terjadi konversi atau closing. Nah, setelah closing, tentunya diharapkan sebagai pemasar kita nggak puas dengan penjualan satu kali saja. Diharapkan dari customer, pengguna yang mengunjungi terhadap platform digital kita, minimal ada repeat order, sehingga tidak hanya beli sekali saja. Makanya dibutuhkan yang namanya kualitas dari produk atau pelayanan yang disediakan oleh platform digital tersebut. Ya, selain ada repeat order, dia bisa menyampaikan kepada teman-temannya atau konsumen lainnya bahwa dia melakukan pembelian di kamar tersebut dengan toko A, nah itu sesuai ekspektasi dan harapan. Sehingga terjadilah di sini yang namanya relationship, ya, terjalin hubungan antara customer dengan produsen. Sehingga si produsen bisa tahu perilaku konsumen ini seperti apa. Sehingga bisa didapatkan yang namanya database sebagai customer relationship management. Gitu. Jadi sebagai database, jadi semakin banyak database oleh produsen didapatkan, ini bisa berpengaruh terhadap peningkatan produk, baik barang atau jasa yang dia tawarkan kepada konsumen. Nah, itu kemarin kita sudah bahas tentang sekilas pemahaman persepsi tentang digital marketing. Nah, di dalam digital marketing tentunya hampir sama dengan kaitannya dengan yang namanya konvensional. Di konvensional ada yang namanya strategi
segmenting, targeting, positioning. Ya otomatis kita harus tahu dulu ini merupakan salah satu strategi awal untuk bagaimana nantinya kita secara segmentasi itu mengkelompokkan jenis konsumen, jenis apa sih konsumennya. Ya sama di dalam digital marketing pun, apalagi kan di digital marketing bisa tersasar semuanya, bisa tersegmen dengan baik. Contoh kalau misal kita mau jual produk, di radius berapa kilometer sih produk kita itu bisa tersampaikan, kan itu bisa diatur. Contoh kalau di marketplace Facebook ada kan diatur tuh berapa radiusnya. Terus kalau sudah radiusnya kita mau nyasar segmen apa sih? Contoh kalau kita jual kerudung kan itu misalnya untuk kaum laki-laki bukan kerudung. Bisa nggak Muhammad Nur Paidi kerudung itu digunakan segmennya untuk kaum laki-laki? Nggak bisa Bapak, kecuali kalau laki-lakinya ngondek. Ode. Ode. Apa ode itu? Ngondek katanya Pak. Kayak cewek. Sebenarnya ya secara tersegmen itu sih dikhususkan untuk kaum perempuan. Tetapi kalau memang si produsen punya trik khusus, misalnya bolehlah untuk segmennya untuk kaum perempuan bisa, laki-laki bisa. Walaupun secara persentase lebih banyak kaum perempuan. Tetapi kalau misalnya kita kaitkan, kita kan laki-laki, pasti kalau yang sudah menikah punya istri, ya, terus punya anak, ya, anaknya misalnya kalau perempuan gitu. Nah, kalau misalnya ada laki-laki yang tertarik dengan kerudung, dia ingat kepada istri dan anaknya yang perempuan itu, mungkin dia akan tertarik untuk membeli gitu ya. Ataupun diminta sama istri anaknya, Pak tolong belikan dong kerudung tersebut. Ya, itu sih bisa saja. Tetapi lebih banyak pada kaum perempuan kalau untuk menggunakan kerudung. Kalau untuk sarung, itu diperuntukkan misalnya untuk kaum laki-laki ya kalau sarung. Betul nggak? Ya Pak, betul. Untuk kaum Tapi ke cewek juga ada sih Pak yang pakai sarung gitu. sarung ya. Tapi lebih profesionalnya sih lebih persentase lebih banyak kaum laki-laki. Tapi ya kalau memang produsennya dia mau segmennya berbeda boleh saja. Tapi khususnya sih kalau sarung segmentasinya lebih kepada kaum perempuan. Nah itu kalau di digital marketing itu bisa tersasar ya, dan bisa tersegmen dengan baik karena situ ada pengaturan dari fitur-fitur yang digunakan kalau kita mau dari berapa kilometer, mau segmentasinya usia di berapa tahun, jenis kelaminnya berapa tahun, secara demografi wilayahnya sesuai kecamatan atau kota, secara geografis itu ya. Kalau demografi dari jenis usia, dari jenis kelamin, pendapatan, ya dan sebagainya. Kalau dari psikografis dari lifestyle hidupnya, kemudian dari perilaku seperti sikap dan pengetahuan mengenai pemahaman tentang produknya. Nah, kalau di digital marketing itu semua bisa diatur dan bisa diarahkan ke sana gitu, karena sudah tersedia fitur-fitur tersebut. Ya, tapi kalau di konvensional tentunya si produsen harus lebih terperinci bagaimana dia mempetakan segmentasi tersebut. Nah, tentunya kalau sudah tahu segmentasinya seperti apa, baru masuk ke targeting. Setelah mengevaluasi segmennya, ternyata segmennya cocok untuk kaum perempuan. Berarti di dalam digital marketing, dia akan lebih mengarahkan, perempuan usia berapa tahun sih kalau kerudung yang misalnya kerudung yang untuk tertutup semuanya, berarti untuk yang wanita syar'i gitu ya. Nah, di situ bisa tersegmen. Jadi dia sudah tahu mengevaluasi segmennya, ternyata targetnya ya untuk usia 35 sampai 45 tahun untuk yang wanita yang berhijab syar'i gitu. Nah, itu setelah targetnya didapatkan, si perusahaan akan mencoba mempositioningkan produknya itu di mata konsumen apa sih? Ya, jadi misalnya kerudung kan ada kerudung jatah, kerudung jalur dan sebagainya. Nah di mata konsumen misalnya, kalau untuk milenial dia lebih lebih terpositioning di benaknya itu kalau memberi kerudung di jatah gitu ya. Terus kalau misalnya
dari makanan minuman. Kalau kita haus, biasanya kita cari di benak kita Aqua. Nah itu, jadi positioning ini bagaimana si produsen menanamkan benak value atau nilai di mata konsumen sehingga dia pada saat mau mengkonsumsi, mau menggunakan, ingatnya produk tentang yang dia tawarkan oleh produsen. Seperti itu. Oke, sampai sini paham ya? Baik ya. Nah, karena kita harus Siap, paham Pak. dulu dengan strategi ini nanti karena kita akan bahas di strategi selanjutnya. Kalau di digital marketing nanti kita akan bahas tentang riset pasar, tentang riset kata kunci ya. Kemudian nanti kita akan tentang SEO ya dan sebagainya. Oke, kita lanjutkan. Nah, setelah kita strategi STP itu digunakan, masuk ke dalam marketing mix atau bauran pemasaran. Ya. Di mana bauran pemasaran yang dasarnya itu ada 4. Yang pertama ada produk, kemudian ada price ya, price. Yang ketiga ada yang namanya price atau distribusi. Yang keempat promosi. Ini sudah saya bahas belum secara detailnya, Pak Is? Kayaknya belum, Bapak. Oke, karena kita harus tahu dulu 2 strategi yang sering digunakan, karena ini nanti berkaitan di segmen berikutnya di dalam digital marketing. Nah, produk. Dan produk tentunya harus disediakan dulu oleh produsen kalau mau berjualan ya, gitu. Nah, kalau di dalam digital marketing, kalau kita nggak punya produk, sebenarnya kita bisa jualan. Di konvensional pun bisa, gitu ya. Kalau di konvensional, anggaplah calo gitu ya, mediator itu kan kalau mereka punya produk tapi menjual produk orang lain. Tetapi kalau di digital marketing, kalau kita memang nggak punya produk, kita bisa menjadi affiliate marketing. Ya. Saat ini banyak platform e-commerce ya yang menyediakan dia affiliate marketing seperti Shopee, Tokopedia, Blibli ya, kemudian TikTok dan sebagainya. Kenapa mereka membuat program seperti affiliate marketing tersebut? Karena ya target pemasaran di digital nggak harus terpentok sama satu strategi saja. Karena dengan adanya affiliate marketing, apalagi dengan adanya digital marketing ini, si yang menjadi affiliate-nya, dia akan mencoba membuat konten untuk menawarkan, untuk menyampaikan informasi kepada yang dia sasar dari affiliate marketing itu. Jadi dengan adanya affiliate marketing ini, si produsen merasa terbantu. Dia nggak usah repot-repot untuk melakukan bikin konten karena dibantu oleh si affiliate marketing ini. Apalagi kalau affiliate marketing ini dia sangat memahami tentang media sosial. Jadi di media sosial kan itu merupakan interaksi dari pengguna ya internet atau pengguna platform di situ untuk berinteraksi. Ya, dia bisa membuat konten, disebar di situ, bisa memberikan penilaian dan sebagainya. Itu kelebihan dari media sosial. Ya, makanya sekarang banyak perusahaan-perusahaan e-commerce, perusahaan-perusahaan yang bergerak di dalam digital marketing, dia mencoba untuk menarik konsumen dengan cara update marketing. Jadi apabila teman-teman nggak punya produk, tapi pengen jualan, bisa lah ya mulai dengan update marketing. Ya, jadi kalau di update marketing ini ruhnya itu semakin kita banyak networking, ya semakin banyak kita teman, semakin bagus di situ. Ya, jadi harus banyak networking kalau mau menjadi update marketing. Nah, presentasinya tergantung yang disediakan oleh produsen update marketing tersebut. Ada dari 1% sampai 10%, tergantung barangnya yang ditawarkan, apakah mudah untuk dijual, apakah butuh effort khusus untuk menjual barang tersebut. Nah, kemudian dalam produk tentunya si produsen harus membuat produk itu benar-benar sesuai kebutuhan dan keinginan konsumen saat ini. Kenapa? Agar hasilnya sesuai harapan. Kalau produknya sesuai kebutuhan dan keinginan konsumen saat ini, ya maybe barangnya akan cepat terjual. Sehingga bisa meningkatkan laba dan sebagainya. Ya, harus disesuaikan dengan
keinginan konsumen saat ini. Kemudian, apabila sudah ada produknya dibuat oleh produsen atau pengusaha atau para UMKM, ya tentunya harus diberikan logo. Logo dibuatkan yang semenarik mungkin, yang mudah diingat. Kemudian dibuatkan merek, ya mereknya juga harus mudah diingat, tidak susah untuk dieja, sehingga konsumen akan lebih paham kalau memang logo dan mereknya itu mudah diingat. Nah, setelah dibuatkan logo, merek, baru dibuat kemasan yang menarik. Ya, ya kemasan itu sangat sangat penting sekali apabila produk sudah dibuat. Kenapa? Yang pertama, karena konsumen saat ini dia untuk sikap pengetahuannya dia pengen tahu produknya itu terdiri dari apa saja sih. Biasanya kan di kemasan misalnya produk ini misalnya gula makanan. Makanan itu komposisinya apa saja, kemudian bahan bakunya apa saja gitu. Karena konsumen kan pengen ada value untuk yang dia beli untuk dia konsumsi gitu. Ya, jadi harus ada logo, merek dan kemasan yang menarik untuk konsumen sehingga konsumen akan lebih percaya dengan menggunakan produk itu. Nah, setelah produknya tadi sudah dibuat, ada logo, merek, dan kemasan yang bagus, masuk ke bagaimana cara menentukan harga price di situ. Nah, di dalam digital marketing, price itu kadang-kadang lebih gila ya. Kadang-kadang beberapa produsen, beberapa toko online, dia memberikan harga yang benar-benar di bawah kompetitor, di bawah eh, harga-harga yang ada di e-commerce misalnya. Ya, konsumen tentunya dengan adanya kompetisi harga ini, ya, ya konsumen pun harus jeli. Karena biasanya kan kalau di pricing ini ada stick dari produsen. Yang pertama, sticknya, ya, ada yang namanya skimming pricing, ya. Jadi si produsen pada saat yang mengeluarkan suatu produk, dia akan coba memberikan harga semahal-mahalnya. Kenapa harga semahal-mahalnya? Saya tanya nih ke mana nih? Gresiani, 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 ke Pak Sarip deh. Pak Sarip, Pak Sarip. Nah, menurut pengetahuan Pak Sarip, kan kadang di masalah pricing ini ada beberapa produsen dia pada saat mengeluarkan produk itu harganya harga paling mahal gitu. Kira-kira kenapa? Ya mungkin untuk apa ya, mencitrakan dirinya bahwa dia kadang-kadang kan harga itu berbicara tentang kualitas ya Pak ya. Jadi mungkin Nah, dia ingin posisikan produknya sebagai produk yang memiliki kualitas mungkin itu Pak. bisa diberikan contoh produknya atau jasanya? Eh, Kalau misalnya produknya misalnya Aqua mungkin ya Pak. Aqua kan Ya, memang harganya di atas rata-rata hmm, minuman, tapi kan dia memposisikan diri sebagai brand yang besar gitu. Dengan harga yang tinggi ya itu mungkin wajar. oke, thank you Pak Sarip ya. Ya, Pak. Oke, ya eh, mulai kenal lah ya. Tadi, jadi kadang ada produsen pada saat dia mengeluarkan produk baru, harganya ya dari kompetitor itu paling mahal. Dia pengen memposisikan bahwa tadi yang disampaikan Pak Erik, bahwa dia mengeluarkan produk itu benar-benar barangnya berkualitas dibanding produk yang lain. Ya mungkin segmennya untuk kalangan menengah ke atas misalnya. Ya. Contoh misalnya kalau produk iPhone, dia kan pada saat mengeluarkan iPhone 16 itu harganya tidak wajar ya. Tapi kalau Xiaomi ya handphone dari China gitu ya, dia pada saat mengeluarkan produk harganya kan di bawah rata-rata ya. Gitu. Jadi ada produsen yang seperti itu. Nah, kemudian ada produsen yang melakukan penetrasi pricing.
dia mengeluarkan produk, memberikan harga semurah-murahnya. Ya dengan tujuan minimal orang tahu dulu lah produk dia gitu ya. Sehingga ya minimal kalau orang sudah tahu dan merasakan minimal produknya bisa minimal ya persentase dari pangsa pasar ya berapa persen yang dapatkan gitu. Kadang ada seperti itu. Ya biasanya itu produk-produk yang kualitasnya nggak begitu bagus ya. Nah, kadang ada produsen yang mengeluarkan produk itu dia disesuaikan dengan kompetitor. Ya status quo lah gitu ya. Jadi dia karena yang pertama mungkin dari faktor kalau dia di bawah nanti orang beranggapan produknya yang bagus. Kalau misalnya screening pricing, dia tahu mengukur diri produknya kan kalau dia menggunakan produk dia pun orang ada penggantinya gitu ya. Makanya dia status pricing, jadi disamakan dengan kompetitor. Nah setelah harganya sudah ada yang dari produsen tawarkan, masuk ke yang namanya flash. Setelah produk dibuat, harganya ada, jangan sampai pada saat konsumen mencari produk itu tidak ada. Tidak, misalnya produknya udah terkenal, udah mulai digemari nih ya, di salah satu tempat misalnya toko online gitu ya. Pada saat mau mencari ke toko konvensional, misalnya di minimarket, tidak ada. Nah, jadi saluran distribusi di sini sangat penting. Ya, baik secara konvensional maupun digital. Saat ini, kalau di konvensional, saluran distribusi kan itu bisa terbagi ke dalam dua macam. Saluran secara langsung, saluran secara langsung gitu. Ya. Oke, kalau secara langsung itu dari produsen ke konsumen. Kalau secara tidak langsung itu dari produsen, agen, grosir, pengecer ke konsumen. Ada dari produsen, grosir, pengecer, konsumen. Itu tergantung dari supply chain yang dibuatkan oleh produsen untuk mendistribusikan produknya tersebut. Nah, kalau digital saat ini ya si konsumen bisa langsung ke produsen, tanpa harus ke agen, grosir gitu ya, bisa langsung bypass gitu ya. Karena kenapa? Karena dengan digital marketing ini segala sesuatu itu bisa diraih. Kita mau beli kapan saja bisa, kita langsung menuju ke produsennya bisa, kita menjadi affiliate marketing bisa, kita menjadi dropship bisa gitu ya, dan sebagainya. Nah, inilah kelebihan dari tool pemasaran yaitu digital marketing. Nah, setelah ada distribusi, tes, masuk ke yang namanya promosi. Promosi ini sangat penting dalam dunia digital marketing. Ya. Semakin banyak produsen membuat konten dengan kualitas sesuai kebutuhan konsumen saat ini, semakin baik dikenal oleh pengguna digital. Ya, apalagi sekarang kan media sosial, itu si pengguna atau konsumen bisa membuat konten sendiri dan dia sebarkan gitu. Ya. Baik, nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Nanti teman-teman bisa pelajari ya materi selanjutnya di konsep dasar marketing karena sepertinya sudah adzan maghrib ya. Kalau kita lanjutkan nanti di minggu depan saja. Baik, ada pertanyaan? Erik? Pak Sarip? Ini Erik Setiawan. Sebentar. Oke, ada pertanyaan? Muhammad Durpaiji Arya? Ada Bapak. Wah, Arya. Gini, menurut kan yang Bapak jelaskan begini tadi di pasar internet Pak ya, di digital marketing gitu Pak. Saya juga sekarang gitu lagi nyoba-nyoba juga gitu Pak, usaha ke e-commerce gitu. Tapi kalau menurut Bapak bagus kan kalau belum punya pasarnya itu Pak ya, jadi kita susah untuk menjual sih Pak. Itu juga ada orang yang cuma tanya aja, penasaran juga. Apakah kita harus mencari bayarnya dulu gitu Pak? Itu juga mencari bayarnya, apa harus kita
eh, jor-joran untuk iklan online yang misalkan yang gede-gedean gitu Pak. Apa harus gimana gitu? Soalnya mendapatkan pasar luas itu kalau menurut saya susah Pak. Jadi agak gimana ya? Jadi emang kepercayaan mungkin Pak ya belum terbentuk gitu Pak. Gimana Pak ya mengatasinya gitu? Soalnya mandek gitu Pak, mandek di sana gitu. Jadi nggak ketemu jalan keluarnya juga gitu Pak. Oke, ya. Ini perlu pembahasan lebih luas. Jadi intinya produknya sudah ada, terus dipasarkan di kamar. Cuman Ya udah Pak. trafficnya nggak ada gitu, jarang. Nggak ada yang beli sih Pak. Itu juga udah mungkin ya kata Bapak juga tadi itu ya harganya tapi saya nyasarnya dulu tuh biar orang-orang tahu dulu gitu Pak. Tapi wah kata saya tuh nggak gitu ya, nggak langsung ada yang beli juga Pak. Nah, gini, nanti kita diskusi bareng karena di situ kan kalau cara mendatangkan traffic ada ilmunya ya. Ada Ya namanya Pak. Facebook Ads, IG Ads, ya, kemudian ada SEO. Bagaimana sih cara membuat produk yang kita tawarkan di digital itu minimal ada di dalam mesin pencarian. Yang paling utama adalah bagaimana membuat konten yang benar-benar disukai oleh pengguna internet. Nah, nanti kita akan bahas di materi berikutnya. Karena kan digital marketing ini bukan hanya posting saja, bukan hanya jualan online saja, benar nggak? Kemudian bukan hanya SEO dan Facebook Ads, tapi butuh framework di situ, butuh kerangka, butuh konsep. Bagaimana caranya supaya relationship itu terjalin, trafficnya banyak, sehingga bisa dikonversi di situ. Jadi bukan hanya jualan sekali saja, besok enggak. Kita kan pengen keberlanjutan sama seperti konvensional. Saya kan punya usaha, ya nggak mungkin usaha itu cukup 1 bulan besok nggak jalan gitu ya. Tapi kan butuh keberlanjutan di situ. Bagaimana caranya produk kita itu digemari dan konsumen merasa tertarik gitu dengan produk kita sehingga bisa melihat secara brandnya mereka ada kesadaran mereka di situ. Jadi yang pertama ya lihat dulu masalahnya produknya apa sih, ya itu. Nanti ini banyak kok ya. Nanti kalau di digital marketing kan itu kadang perang harga wah luar biasa gitu. Nanti ini harus diskusi nih. Nanti kita bahas jadi nanti ada tahapan-tahapan apa sih yang pertama kali dilakukan kalau kita mulai menunjukkan produk di dalam digital marketing. Ya. Oke, bagus pertanyaannya. Nanti kita diskusi ya. Karena kalau Ya di sini Pak, ya Pak. cukup waktu. Mohon dibantu Pak. Harus ada tahapannya nanti saya jelaskan di materi berikutnya. Tahapan mengawali kita kalau mau jualan misalnya di e-commerce gitu ya. Kalau mau jual di marketplace, apa yang harus kita buat dulu framework-nya itu. Gitu. Oke, baik ya. Udah waktu adzan maghrib, nanti kita lanjutkan. Ini kalau ada waktu nanti diskusi, main ke kedai, nanti kita bahas sama-sama. Ya. Pak, makasih Pak. Itu saja. Mohon dibuka kameranya, kita akan dokumentasi terlebih dahulu. Ya, tolong berikan wajah terbaiknya teman-teman. Ada Tasya, kalau Pak Erik, Pak Salib luar biasa nih dari tadi on cam. Ada Marlin, ada Risyani. Oke, ada Rizky Maulana. Oke, satu, berikan yang terbaik senyumannya. 1, 2, 3, cheese. Oke, lagi. 1, 2, 3, cheese. Oke, thank you. Baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi